Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Pak Dwi pada mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan di kelas 12 TKJ. Oke, hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kisi-kisi di Teknologi Layanan Jaringan. Sebenarnya kisi-kisinya saya memberikan materinya sedikit doang karena kebanyakan dari kalian juga banyak praktek ya di kelas 12 ini. Jadi lebih ke fokusnya untuk LSP itu sendiri. Jadi materinya kebanyakan atau sebagian besar dari settingan-settingan kalian yang di LSP. Jadi tidak mengacu sepenuhnya dari materi teknologi layanan jaringan. Hanya sebagian kecil saja materi atau soal yang saya berikan dari teknologi layanan jaringan. Oke, langsung aja kita masuk ke materi tentang teknologi layanan jaringan di kelas 12 TKJ. Next. Nah, ini kisi-kisinya sebenarnya nggak jauh beda dengan ujian sebelumnya, ujian tengah semester. Nah, ini ujian akhir semesternya bisa kalian pelajari tentang kisi-kisi yang di sini nih. Nah, kisi-kisi yang sebelah sana kalian bisa pelajari semua, kalian baca-baca lagi atau kalian tanyakan. Ini semuanya basicnya adalah dari mikrotik itu sendiri. Jadi pembelajaran tentang mikrotik dari soal-soalnya saya ngacu dari konfigurasi, misalkan konfigurasi NAT. Itu konfigurasi NAT-nya kayak gimana dari mikrotik. Jadi nanti ada beberapa dari beberapa screenshotan yang sudah disetting atau kalian pelajari, dan buku yang kemarin tuh yang kertas yang dari Pak Topik itu saya bisa mengacu dari itu juga tentang konfigurasi dari NAT-nya itu sendiri atau Network Address Translator. Terus selanjutnya ada multi protocol label switching. Multi protocol label switching ini adalah pelajaran dari teknologi layanan jaringan yang sebelumnya kalian juga pelajari. Jadi kalian pelajari lagi tentang multi protocol label switching ini. Jadi definisinya tentang apa, penjelasan tentang MPLS itu kayak gimana, cara konfigurasinya atau contoh-contohnya bisa kalian pelajari. Terus ada yang selanjutnya network time protocol atau NTP. Itu adalah konfigurasi untuk servernya, di mana kita mempunyai mempunyai network untuk misalkan kalian buka yang namanya Windows, di situ kan ada yang namanya networknya atau sebutannya sebutannya adalah tanggalannya. Kita biasanya ngacunya kemana nih? Ngacunya ke Bangkok, Hanoi, Jakarta. Nah, itu adalah salah satu contoh NTP itu sendiri. Terus ada WDS atau Wireless Distribution System. Nah, ini pengaturan dari TP-Link yang kemarin kalian pelajari juga di mata pelajaran Pak Topik. Gimana cara mengatur untuk wireless distribution-nya atau wireless pengkonfigurasi TP-Link-nya itu wireless-nya kayak gimana. Terus yang kemarin di pelajaran Cisco juga kalian pelajari tentang wireless-nya. Gimana sih cara setting wireless, gimana cara setting network-nya, gimana cara ngatur range-nya, gimana cara ngatur yang namanya password-nya, dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya ada port TCP untuk mikrotik. TCP IP-nya, maksudnya apa? TCP-nya atau IP-nya. IP-nya berapa, konfigurasinya kayak gimana, subnetting-nya kayak gimana, IP-IP-nya juga kalian pelajari. Terus ada sebagian besar saya memberikan soal tentang IP address itu sendiri. Misalkan IP address 192.168.10.1, berapakah networknya, berapakah subnet max-nya, berapakah IP untuk broadcast-nya. Nah, bisa kalian pelajari karena itu mengacu dari soal LSP kalian ke depannya. Nah, di soal LSP akan beberapa soal yang berubah dari topologinya, dari dari desainnya, dari konfigurasinya sedikit ada perubahan. Jadi nanti saya akan memberikan sedikit pengarahan untuk kalian dalam menghadapi LSP yang terbaru, karena saya yang bakal menjelaskan soal-soalnya dari dari soal LSP tersebut. Jadi nanti ada perubahan sedikit, ada pengupdatean sedikit tentang soal-soal untuk di LSP. Next, selanjutnya. Nah, di selanjutnya ada konfigurasi VLAN atau virtualan. Nah, kalian bisa pelajari yang kemarin. Ada VLAN 10, ada VLAN 20, dan selanjutnya. Itu tipe-tipe VLAN-nya. Terus ada jenisnya yang namanya akses dan terang. Itu kalian harus pelajari tentang akses dan terang.
Maksudnya akses itu untuk apa? Maksudnya akses adalah hanya menggunakan VLAN atau network satu saja. Nah, kalau misalnya terang itu bisa menggunakan beberapa network. Jadi, satu jaringan atau satu switch atau satu router bisa menggunakan akses dua jaringan sekaligus. Kalau misalnya akses, dia hanya menggunakan satu jaringan saja. Jadi, kalian misalkan punya network 192.168.1.1. Networknya itu, maka diakses berarti hanya menggunakan itu. Tapi kalau kalian punya dua VLAN dan satu switch itu bisa kalian gunakan dua jaringan tersebut, jadi kalian harus menggunakan akses yang namanya terang. Oke. Nah, yang selanjutnya yang terakhir tentang routing protokol. Routing protokol kalian sudah pahami lagi, sudah kalian pelajari dan sudah kalian hafal tentang routing dinamis. Misalkan di Cisco Packet Tracer kalian menggunakan router dinamisnya adalah RIP. Terus ada routing statik di mana kalian menentukan networknya, kalian menentukan subnetnya, dan kalian menentukan jalur yang dilewatinya. Oke, dari saya cukup sekian itu saja tentang materi kisi-kisi UASnya. Bisa kalian pelajari atau bisa kalian tanya-tanyakan lagi. Sebagian besar soal-soalnya adalah gambar. Jadi kalian harus mempelajari atau hasil screenshotnya bisa kalian pelajari dan kalian buka buku lagi atau buka kertasnya yang kemarin tentang Pak Topik atau pelajaran dari saya. Oke, itu kalian bisa pelajari dan bisa kalian tanyakan ke saya maupun pelajaran-pelajaran lain. Oke, dari saya cukup sekian itu saja. Terima kasih, pelajari dengan baik dan dapatkan nilai yang terbaik. Untuk UAS-UASnya, nggak cuma dari nilai saya, tapi nilai dari guru-guru lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.